channel. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini kalian ditemenin sama Ica karena kasangkalnya lagi holiday. Kita akan bahas tentang sebuah film dengan genrenya itu survival. Nih kemarin sempat rame banget di TikTok dan Ica yakin teman-teman semuanya udah banyak yang nonton lah pastinya. Kalau yang belum nonton bisa nonton dulu terus langsung ke sini. Ica kali ini nggak mau bahas tentang filmnya, tapi Ica bakal bahas tentang teori-teori yang ada di dalam film ini. Film apa? Yes, film Squid Game. Yes, ya, permainan cumi-cumi lah ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, kita mau bahas tentang alur cerita dari film Squid Game ini. Ini kemarin rilis di September tahun 2021 ya, tahun ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Nah, kalau Ica salah penyebutan bisa dikoreksi. Nih, film ini ceritanya tentang orang-orang banyak yang punya masalah pribadi masing-masing, terutama masalah sama keuangan. Terus mereka kan mencari solusi lah ya, dan mereka terlibat dalam sebuah game yang ternyata mematikan karena iming-imingnya itu bakal dapat uang atau hadiah besar sebesar 45,6 miliar won. Atau kalau di rupiah itu sekitar 500 miliar rupiahan ya kalau Ica nggak salah ya. Dan orang-orang yang main di game ini kebanyakan punya masalah yang sama ya kayak Ica bilang tadi, yaitu terlilit dengan hutang. Nah pokoknya mereka dapat iming-iming buat main game ini. Nah di episode pertama ini, di awal episode ya, ini diceritakan bahwa ada seseorang bernama Gi-hun. Nah Gi-hun ini dia juga terlilit sama hutang. Pokoknya dia itu pengusaha yang gagal, terus diceraiin sama istrinya nikah lagi, anaknya dibawa. Dia hidup bersama ibunya yang udah tua di sebuah rumah yang kecil juga. Dia nggak kerja, pokoknya diomelin terus sama emaknya lah ya. Pokoknya kamu ngapain sih nggak kerja, pantesan ditinggal sama istrinya, pokoknya gitu. Terus yang bikin sedih tuh anaknya itu mau dibawa sama bapak barunya, sama istri juga ke Amerika. Jadi dia frustasi, pokoknya gimana biar aku dapat uang, biar si anak ini kembali lagi sama aku. Pokoknya gitulah ya pikirannya. Nah, di sisi lain dia juga dikejar-kejar sama rentenir yang pokoknya kalau kamu gak bayar itu ginjal kita jual. Justru tanda tangan tuh dia. Tanda tangan atau cap gitulah pokoknya persetujuan. Kalau nggak bayar ginjalnya kita jual. Nah, sadis nggak tuh? Nah, dia tambah frustasi. Terus di tengah kegalauannya, di tengah kefrustasiannya, dia bertemu dengan seseorang sama mas-mas ganteng berjas. Nih dia. Nih. Jadi si mas-mas ganteng ini nawarin main game yuk. Jadi Gi-hun ini ditawari main game Dakji kalau saya nggak salah ya. Main game Dakji dengan 2 kartu merah sama kartu biru. Milih yang mana nih? Gi-hun milih yang warna biru. Tapi kalian pernah mikir nggak kalau seandainya Gi-hun ini milih yang warna merah? Mungkin dia nggak jadi pemain, dia bisa jadi krunya, jadi yang warnanya pink-pink itu loh pokoknya, jadi pasukannya itu. Nah mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi karena ini emang gamenya tokohnya si Gi-hun, jadi Gi-hun dibikin pilih yang warna biru lah pokoknya. Ya warna biru, terus mereka bermain dengan permainan itu, main daki. Gi-hun kalah mulu nih, tabok tuh sama mas-masnya, mas-mas gantengnya. Tapi endingnya Gi-hun ini menang nih, dapat duit, sing. Nah, begitu dapat duit, wah seneng dong dia. Terus pokoknya kalau besok kamu masih mau minat ikut game ini kartu namanya, dikasih kartu nama. Mungkin kartu namanya juga itu ada logonya, simbol-simbol itu segitiga, kotak, lingkaran. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya. Nah, pokoknya hubungi nomor ini ya. Terus dia pulang diomelin lagi sama emaknya ya. Pokoknya tiap hari dia diomelin karena masalahnya yang tidak kunjung selesai, yaitu masalah keuangan. Nah, waktu mau tidur dia kepikiran nih sama anaknya. Aduh, sayang banget lah pokoknya sama anaknya. Terus dia kepikiran, apa ikut game ini aja ya? Hadiahnya banyak banget ini kalau menang. Oke lah, aku ikut game. Terus dia nelpon, "Kring, halo ya, saya mau ikut main game." Oke. Terus tempat dan tanggalnya ditentukan sama panitianya. Pokoknya tanggal segini, jam segini, di sini nanti kita jemput. Oke, beres. Nah, nggak cuma Gi-hun ternyata di
lain tempat, beberapa orang juga ternyata juga seperti itu dengan masalah yang sama, di tempat yang sama, jam yang sama, ditentukan dijemput pakai mobil. Nah begitu masuk ke mobilnya, keluar asapnya tuh, terus pingsan. Nah tahu-tahu pokoknya mereka di tempat kayak aula gitu, udah ganti baju pakai seragam ijo-ijo, baju training itu, terus ada nomornya. Gi-hun terkenal dengan nomor 456 alias dia itu nomor terakhir karena pesertanya ternyata 456. Nah, ini yang nomor 001 ini ada kakek-kakek. Kakek-kakek yang udah, "Duh, ngapain kek di sini kek?" Ditanyain kan sama si Gi-hun, "Ngapain kek di sini?" Karena saya udah nggak punya tujuan hidup lagi. Palingan habis ini saya juga mati. Nah, jadinya saya mau ikut game ini. Saya pengen bermain untuk mengenang waktu saya muda gitu. Nah, jadi di sana juga bertemu dengan beberapa orang yang akhirnya jadi deket, seperti pria Pakistan yang namanya Ali, terus sama perempuan yang pernah nyopet si Gi-hun juga, terus bertemu sama gangster yang barbar. Terus nah yang bikin menarik tuh Gi-hun di sana bertemu sama Cho Sang-woo alias temennya, sahabat deketnya dulu waktu kecil. Nah, dan dia kaget loh, ngapain kamu kesini? Perasaan kamu orang yang sukses gitu kan? Ngapain kamu di sini ya? Jadi pokoknya yang di situ kan seperti Ica bilang, orang-orang bermasalah dengan keuangan karena hadiahnya uang kan. Ternyata si Cho Sang-woo ini juga punya masalah sama keluarganya, sama usahanya yang bangkrut. Nah, dia juga punya masalah sama uang lah. Jadi dia ke situ. Tapi kan selama ini si Sang-woo ini adalah orang yang dianggap berhasil. Terus lulus dari universitas yang baik juga di Korea, pokoknya membanggakan lah. Nggak nyangka juga dia ternyata bangkrut di situ, jadinya di situ. Squid Game ini berfokus pada permainan-permainan yang akan mengeliminasi para pemainnya. Gimana cara eliminasinya? Ya mati. Jadi di Squid Game ini ada 6 permainan. Itu yang pertama lampu merah, lampu hijau. Yang kedua itu ada gulali, berarti memecahkan pola. Ini kayak motong gulali gitulah, ada polanya itu. Terus yang ketiga tarik tambang, keempat main kelereng, yang kelima ada jembatan kaca, dan yang keenam itu seperti judulnya permainan cumi-cumi atau Squid Game. Nah, ini Ica nggak mau spoiler buat teman-teman yang belum nonton, nggak mau spoiler siapa yang menang atau siapa yang bikin itu dibalik semua game ini. Ica nggak mau spoiler, Ica mau fokus ke teori-teori yang akan nanti kita bahas aja ya. Nah, dalam permainan-permainan yang mereka lakukan, mereka itu saling menyerang, saling menjatuhkan. Karena apa? Ternyata kalau setiap ada orang yang gugur, uangnya itu nambah jumlahnya. Wah, mereka kan jadi kepikir, wah kalau aku bisa membunuh dia, uangnya jadi banyak dong. Nah, makanya jadilah mereka saling menjatuhkan. Tapi nggak cuma itu sih, nggak cuma saling menjatuhkan dan saling menyingkirkan. Mereka juga kayak, terutama nih untuk pemain-pemain yang deket sama Gi-hun ini, mereka banyak orang baiknya sih. Kayak si Ali ini, dia orang yang tulus banget tapi ditipu sama si Cho Sang-woo di permainan kelereng. Terus kakeknya ini juga orang yang baik ternyata. Di permainan tarik tambang ini kakeknya juga punya peran, yaitu dia kan waktu muda ini loh, waktu muda saya sering menang main tarik tambang gitu kan. Apa iya kayak masa? Iya beneran caranya tuh gini ya, beneran dipraktekin tuh. Nah, yang bikin Ica ngeh itu permainan-permainan yang mereka lakukan itu adalah permainan-permainan waktu kita kecil, anak-anak kecil. Nah, di Indonesia juga banyak mainan-mainan seperti itu. Seperti lampu merah, lampu hijau, kalau di sini tuh mainnya tuh patung-patungan. Terus ada tarik tambang juga ada, gulali juga di tempat kita ada kan di Indonesia. Terus permainan yang lompat-lompat kaca itu kalau di sini tuh main engklek. Tuh cumi-cumi juga ada kan, itu kan di sini kan juga ada gobak sodor. Nah, nggak cuma ngeri karena banyak darah bunuh-membunuhnya di film ini, tapi juga ada sisi yang bikin baper seperti saya bilang tadi. Orang-orang yang baik hati juga ada, saling menyelamatkan juga ada, walaupun mereka tahu pemenangnya cuma satu. Nah, otomatis kalau nggak dia, ya aku yang mati habis ini, karena eliminasinya juga di door pokoknya. Dan yang menarik dari film ini bukan cuma tentang para peserta yang berebut uang untuk menjadi juara satu, tapi juga tentang kisah seorang polisi yang ingin mencari kakaknya juga, karena waktu itu kan Gi-hun sempat lapor ke polisi. Nah, ini saya dapat kartu nama ini, di sana tuh banyak pembantaian gitu. Nah, di kantor polisi tuh bapak polisi, ini kan perasaan pernah lihat, ini kakak saya juga dulu pernah punya, aku pernah nemu nih di kamar. Terus dia, gimana caranya saya sampai ke tempat itu. Nah,
akhirnya dia menjelundup masuk ke situ, dia menyamar sebagai salah satu dari salah satu kru lah pokoknya. Nah, ada hubungannya antara bapak polisi ini dengan si frontman ini nanti ternyata teman-teman. Nah, pokoknya nanti singkat cerita sampai endingnya ini pemain cuma tinggal 2 di permainan cumi-cumi ini si Cho Sang-woo sama si Gi-hun ini pokoknya si sahabat deket, dan akhirnya ada yang menang terus dipulangkan, dapat hadiah itu beneran. Nah, habis ini kita mau bahas tentang teori-teori yang ditemukan di film ini. Tapi sebelum masuk ke teorinya, teman-teman subscribe dulu, jangan lupa tombol loncengnya, ting ting ting. Langsung ke teori yang pertama, yaitu teori Homo homini lupus. Konsepnya manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya ya, pokoknya saling terkam lah ya, saling terkam, saling menjatuhkan, saling sikut, saling memangsa lah pokoknya. Itu kan kelihatan banget dalam game gimana para peserta saling menjatuhkan temennya sendiri, teman orang baik, teman sahabat, nggak tahu lah pokoknya saling menjadikan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini kan sama juga ya kayak di era sekarang, banyak sekali orang yang saling menjatuhkan untuk berebut kekuasaan. Itu teori yang pertama, dan yang teori kedua adalah teori Kubler-Ross. Kalau teman-teman tahu sosok Mbak yang satu ini, nah dia mewakili tentang sifat manusia melewati 5 tahap duka. Nah, dari awal cerita sih mbaknya ini kan orang yang bodoh amat pokoknya lah ya sama game ini ya, pokoknya asal ikut aja lah, nggak tahu dia nggak punya misi dalam game ini, pokoknya ngikut aja lah ya. Nah, dari awal dia udah nggak peduli sama semuanya, tapi akhirnya dia kayak legowo gitu loh setelah tahu si temennya, si yang cewek satunya ini dia punya misi. Kan mereka berdua ngobrol kan ya, kalau kamu keluar dari game ini kamu mau ngapain? Aku pengen nemuin adik aku di panti asuhan, aku pengen bawa ibu aku. Dia kok orang Korea Utara yang nyelonong masuk ke Korea Selatan, ayahnya ditembak di perbatasan, ibunya dikembaliin pulang, terus dia sama adiknya lolos masuk ke Korea Selatan. Nah, dia ninggalin adiknya di panti asuhan. Aku pengen jemput ibuku masuk ke Korea Selatan, pengen memperbaiki hidup, aku pengen ke Pulau Jeju, gitulah pokoknya. Kalau kamu sendiri mau apa? Aku nggak punya siapa-siapa. Aku habis dari penjara, aku nggak punya siapa-siapa, aku tuh nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, akhirnya dia legowo lah, oke. Walaupun ternyata aku harus mati, tapi ternyata kamu lebih punya tujuan hidup di game ini. Nah, dari Mbak yang ini kita dapat pelajaran bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu tentang kesiapan diri kita ya, bukan faktor eksternal dari orang lain atau pengaruh lingkungan. Kesiapan, ketenangan itu dari dalam diri kita sendiri. Tuh teman-teman. Kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga itu teori Homo Ludens, yaitu tentang manusia merupakan pemeran yang memainkan permainan. Nah, dalam dunia psikolog, para ahli menilai atau bagaimana nih caranya melihat seseorang dengan cara diberikan permainan. Nah, jadi pasti aja diberikan permainan. Nah, dari situ mereka bisa melihat tentang insting, cara bermain, karakter dalam bermain. Lalu apa yang bisa diambil dalam permainan itu. Kita juga bisa lihat karakter para pemain atau pemeran di dalam game ini dengan caranya mereka bermain dalam game. Nah, itu teman-teman. Sebagai contoh dari teori Homo Ludens ini, kita bisa melihat dalam setiap permainan ya. Contohnya si Gi-hun. Gi-hun ini emang ambisi banget sebenarnya, dia pengen menang. Tapi di sisi lain dia ada sifat welas asihnya kepada si kakek. Kasihnya nih kakek. Gimana, tapi saya juga pengen menang. Nah, kita bisa lihat kan, dia yang ambisius pengen menang, tapi dia juga welas asih sama si kakek ini. Tapi dan si kakek ini sendiri, dia pengen menang, tapi buat apa? Dia cuma di game ini dia ingin mengulang kembali masa-masa waktu dia kecil. Daripada dia di luar juga mati di sini, dengan saya juga mati di sini. Nah, seperti itu. Di salah satu contoh juga si Ali. Nah, Ali waktu dia main kelereng sama si Sang-woo ini emang licik ternyata kan, walaupun di awal dia orangnya kelihatan kalem-kalem aja, ternyata semakin kesini dia bisa nikam orang lain. Nah, walaupun si Ali ini sebenarnya orang yang baik, dia main kelerengnya juga jujur,
Tapi dia nggak bodoh-bodohin si Cho Sang-woo, tapi si Sang-woo ini dia bodoh-bodohin, akhirnya ditukar sama batu kan. Akhirnya Ali mati di game kelereng ini. Dan kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori kapitalisme modern. Dalam sebuah wawancara yang dimuat dalam sebuah majalah, sutradaranya sendiri mengungkapkan bahwa dia ingin membuat cerita tentang kapitalisme modern. Nah, karena di negaranya sendiri, di Korea Selatan, kapitalisme modern ini sedang marak sekali, teman-teman. Sebenarnya apa sih kapitalisme modern ini? Cermin kapitalisme modern ini terlihat banget di Squid Game ini, teman-teman, di mana para pemain atau peserta saling berkompetisi untuk menjadi pemenang dan dapat hadiah yang besar. Nah, dari awal game ini juga terlihat banget nih, mereka dikasih tahu bahwa hanya akan ada satu pemenang yang dapat uang sebanyak itu. Nah, mereka akhirnya timbul nih, gimana saya harus menang, menyingkirkan para lawannya, menyingkirkan teman, orang baik, orang jahat, disingkirkan semua. Gimana saya harus egois, pokoknya saya harus menang, keluar dalam keadaan hidup. Sehingga jiwa berkompetisi mereka mulai tidak manusiawi. Nah, ini ada sangkut pautnya sama teori yang pertama, yaitu manusia adalah serigala bagi sesamanya. Nah, pokoknya dalam pikiran mereka itu cuma ada dua, saya harus hidup, selamat, dan dapat duit banyak. Sebagai contoh, di permainan terakhir menyisakan dua peserta, itu Cho Sang-woo sama Gi-hun. Nah, walaupun mereka sahabat deket dari kecil, mereka harus bersaing untuk tetap hidup dan dapat uang. Nah, endingnya pokoknya salah satu dari mereka menang dan lolos dari game tersebut. Gitu teman-teman semuanya. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah gambaran cerita dari Squid Game dan teori-teori yang ada di dalam permainan tersebut nih. Sebenarnya film ini menarik banget. Ini Ica baru selesai nonton juga dari ke-9 episode. Sebenarnya pengen ada Squid Game yang kedua, tapi kayaknya enggak ada yang season kedua, nggak ada, cuma di pertama doang. Endingnya juga agak gantung sebenarnya ya. Nah, di film ini kita dapat banyak banget pelajaran tentang bagaimana memanusiakan manusia, kompetisi dengan cara yang baik sebenarnya ya, dan bagaimana kita harus tetap bertahan hidup walaupun teman atau orang yang baik, kita harus tetap bersaing tapi dalam hal baik juga tentunya. Oke teman-teman semuanya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau ada salah Ica bisa dikoreksi di bawah, atau kalian bisa juga request Ica bahas ini dong. Ica seneng banget kalian bisa ikut berpartisipasi di kolom komentar. Nah, jangan lupa di like, komen, sama di subscribe di DNC Channel. Pamit. Hey, para penjelajah teori konspirasi. Selamat terjebak di channel kami.